Bully telah menjadi masalah yang terus menghantui kehidupan sosial setiap orang. Bully dapat hadir di setiap aspek kehidupan yang melibatkan interaksi dengan orang lain, di antaranya di dunia pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Bully dapat hadir dalam berbagai macam bentuk dan datang dari berbagai macam media. Hasil satu studi menunjukkan bahwa bully dapat menghasilkan efek fisik, psikis, dan sosial. Efek pada kesehatan meliputi berbagai macam penyakit fisik, diantaranya seperti sakit kepala dan sakit perut. Sementara pada efek mental diantaranya marah, sedih, dan stres. Dampak jangka panjang dari bully juga dapat dikategorikan lebih lanjut, diantaranya seperti depresi berkelanjutan, penurunan kapasitas akademik, kecenderungan kepada kekerasan, narkoba, psikopat, bunuh diri, cacat fisik, dan cacat mental permanen. Sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara, bully tentu telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Menurut ahli, bully melanggar makna yang indah dan baik dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari sila pertama, agama apapun selalu mengedepankan kasih sayang dan kelembutan, serta menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Dari sila kedua, bully adalah tindakan yang tidak menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Merujuk sila ketiga, bully malah memecah belah sesama bangsa Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sementara itu, melihat sila keempat, bully melanggar kaidah aturan yang telah disepakati bersama dalam bentuk undang-undang, contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maupun peraturan dari sekolah. Terakhir, mengamati sila kelima, bully menyalahi keadilan sosial yang sama dari setiap orang. Lalu, bagaimana kita mencari solusi bully dari nilai-nilai luhur Pancasila? Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sebagai nilai luhur yang diambil dari kebudayaan bangsa, Pancasila sejatinya adalah sosok ideal bagi seluruh bangsa Indonesia. Setiap nilai dari sila-silanya memiliki solusi yang tepat untuk berbagai macam permasalahan bangsa Indonesia, termasuk kasus bully. Sila pertama telah menyatakan bahwa setiap bangsa Indonesia harus menganut agama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama selalu mengarahkan kepada kebaikan dan ketentraman. Pengajaran dari setiap agama yang diakui di Indonesia setuju bahwa kekerasan fisik dan mental adalah hal yang tidak dibenarkan serta merupakan suatu perbuatan dosa. Apabila seluruh bangsa Indonesia benar-benar mempercayai Tuhan dan menganut agama, maka kasus bully adalah hal yang seharusnya telah selesai sejak lama. Sila kedua mengharuskan bangsa Indonesia untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, setiap bangsa Indonesia harus bisa memperlakukan orang lain layaknya manusia, yaitu dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak saling bermusuhan, dan berbuat baik kepada sesama. Karena bully dapat dikatakan 180 derajat kebalikan dari hal tersebut. Maka dengan memahami dan mengamalkan sila kedua, bully dapat berhenti dengan sendirinya. Sila ketiga menuntut seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam membangun dan mengisi kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai persatuan yang membangun bangsa dan perpecahan yang menghancurkannya. Oleh karenanya, sudah sangat jelas tindakan-tindakan yang memecahkan persatuan bangsa seperti bully harus dihentikan. Penerapan masyarakat yang bersatu dan saling bekerja samalah yang akan terus membangun dan menjaga keberlangsungan Indonesia. Sila keempat, mewajibkan bangsa Indonesia mengikuti pemimpin yang adil dan bijaksana beserta dengan aturan yang mengikutinya. Pemimpin-pemimpin dengan wawasan yang luas tentunya akan membuat suatu regulasi atau aturan mengenai bully dan seringkali mereka melarang keras adanya bully. Sebagai bagian dari mufakat akan aturan dan kepemimpinan, maka secara bertahap bully akan memudar bersama dengan penegasan aturan pelarangan bully tersebut. Sila kelima menyuruh kepada bangsa Indonesia untuk dapat saling berlaku adil kepada sesama bangsa. Sifat dan rasa keadilan yang tinggi akan mencegah bangsa Indonesia untuk menjauhi hal-hal yang menghancurkan keadilan itu sendiri. Tidak terkecuali bully, yang dari setiap aspek bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Apabila rasa keadilan bangsa Indonesia dapat tumbuh dan terus berkembang, maka bangsa Indonesia tidak akan terpikir sedikit pun bahwa bully layak dilakukan.
Tentunya, solusi-solusi ini perlu waktu untuk diterapkan. Mendidik para pembuli dan korban agar dapat berubah mengaplikasikan suatu sistem yang lebih baik tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Mendidik karakteristik banyak orang agar dapat menerapkan nilai Pancasila yang baik dan luhur memerlukan waktu yang lama. Tetapi kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk segera memecah buli yang ada sekarang. Karena apabila tidak segera diselesaikan, maka masalah buli akan terus berlanjut dan terus berkembang.